Di luar dugaan, tiba-tiba AFC ucapkan terima kasih kepada ex-pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ada apa di balik keputusan mengejutkan ini? Apakah ada hubungannya mafia judi bola Asia ataukah ini menghina perasaan supporter Timnas Indonesia? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Timnas senior istirahat, tapi Timnas Indonesia U23 justru yang turun di ajang FIFA Matchday. Dan yang lebih menarik lagi, pelatih kita, Coach Indra Safri, justru berharap Timnas U23 bertemu lawan yang sulit. Kenapa ya? Bukannya lebih enak cari lawan ringan biar menang dan percaya diri? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas strategi besar di balik keputusan ini. Apa alasan Indra Safri memilih jalan yang menantang? Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Di luar dugaan, tiba-tiba AFC ucapkan terima kasih kepada ex-pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Ada apa di balik keputusan mengejutkan ini? Apakah ada hubungannya mafia judi bola Asia ataukah ini menghina perasaan supporter Timnas Indonesia? Simak semua fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola Asia mendadak gempar. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) tiba-tiba mengucapkan terima kasih secara terbuka kepada ex-pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert melalui unggahan resmi di akun media sosial mereka @afcasiancuk. Unggahan itu berbunyi, sebuah babak membanggakan telah berakhir. Semangat Patrick Kluivert akan menjadi bagian dari kisah Garuda. Terima kasih Patrick Kluivert. Unggahan singkat itu sontak memicu gelombang reaksi publik di tanah air. Banyak yang mempertanyakan alasan AFC memberi penghormatan kepada pelatih asing yang justru dinilai gagal membawa Indonesia lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kok bisa AFC mengucapkan terima kasih ke Patrick? Jasanya apa sehingga diucapkan terima kasih? Tulis akun X (Twitter @serendipia). AFC lawa mengucapkan terima kasih ke Kluivert sedangkan Indonesia kecewa, sindir akun @bembieno. Apa urusannya AFC ngucapin terima kasih? Kocak AFC, tambah akun @rizalog. Patrick Kluivert dan PSSI resmi mengakhiri kerja sama pada Kamis 16 Oktober 2025. Dalam pernyataan resminya, PSSI menyebut perpisahan dilakukan dengan cara baik-baik karena adanya perbedaan visi dan hasil yang tidak sesuai target. Namun tak sampai seminggu setelah pemutusan kontrak, AFC justru memberikan penghormatan yang dianggap tidak lazim bagi seorang pelatih yang gagal memenuhi ekspektasi publik. Seolah menambah kecurigaan publik, tak lama setelah perpisahan tersebut, Kluivert terlihat di Spanyol menyaksikan pertandingan Barcelona U19 versus Olympiakos U19 dalam ajang UEFA Youth League 2025 hingga 2026. Publik Indonesia pun mulai berspekulasi, apakah Kluivert memang sudah siap pergi bahkan sebelum kontraknya resmi berakhir. Kegagalan Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dianggap banyak pihak terlalu aneh untuk sekadar disebabkan faktor teknis. Beberapa laga terakhir Timnas memperlihatkan performa tidak konsisten, keputusan taktik janggal, hingga pergantian pemain yang dianggap tidak masuk akal. Sejumlah pengamat sepak bola nasional bahkan menilai ada campur tangan gelap dalam beberapa pertandingan tersebut. Kalau melihat pola pertandingan, terutama di 2 laga terakhir, banyak momen yang tidak wajar. Pergantian pemain di menit krusial, kesalahan individu yang terlalu sering. Ini bukan sekadar faktor psikologis, ujar salah satu analis sepak bola yang nggak disebut namanya. Rumor pun mencuat bahwa jaringan mafia judi bola internasional berpotensi ikut bermain dalam laga-laga kualifikasi zona Asia. Dugaan ini makin menguat setelah beberapa bandar taruhan Asia mencatat lonjakan aneh dalam nilai taruhan menjelang pertandingan Indonesia kontra Qatar dan Jepang. Publik menilai, jika benar ada permainan di balik layar, maka wajar bila AFC mencoba menutup isu tersebut dengan gestur manis berupa ucapan terima kasih kepada Kluivert, sebuah langkah diplomatis untuk menurunkan tensi publik dan menutup ruang spekulasi lebih lanjut. Sampai berita ini ditulis, PSSI belum memberikan komentar resmi terkait unggahan AFC tersebut. Sementara itu, pihak AFC pun tidak menjawab permintaan konfirmasi dari sejumlah media Asia. Sikap diam ini justru memperpanjang daftar tanda tanya di kalangan pecinta sepak bola tanah air.
Kalau tidak ada apa-apa, seharusnya AFC bisa menjelaskan alasan ucapan terima kasih itu secara terbuka. Ini bukan hal biasa, kata pengamat sepak bola Adi Nugroho dalam wawancara di salah satu kanal olahraga nasional. Di sisi lain, Patrick Kluivert tampak tenang dan santai. Ia terlihat menikmati waktu bersama keluarga di Eropa. Dalam beberapa unggahannya di Instagram, Kluivert menulis, "Setiap perjalanan punya akhirnya. Terima kasih Indonesia." Unggahan itu justru memperkuat dugaan bahwa Kluivert memang sudah bersiap meninggalkan Indonesia jauh sebelum pengumuman resmi dilakukan. Bagi sebagian pengamat, situasi ini seperti pola klasik dalam dunia sepak bola Asia, ketika hasil tak sesuai harapan. Publik menuding mafia judi. Namun ketika ada keputusan AFC yang janggal, justru tak ada yang berani bertanya lebih dalam. Kesimpulan antara diplomasi gagalnya visi dan bayangan mafia judi, ucapan terima kasih dari AFC kepada Patrick Kluivert bukan sekadar gestur simbolis. Bagi sebagian orang, ini sinyal adanya permainan di balik layar yang lebih kompleks dari sekadar pergantian pelatih. Apakah AFC tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan timnas Indonesia? Atau justru seperti tudingan sebagian netizen, ada kepentingan besar yang ingin dilindungi? Yang jelas, bagi publik Indonesia, ucapan terima kasih dari AFC ini bukan bentuk penghormatan, tapi justru simbol luka dan kekecewaan mendalam atas mimpi yang kembali kandas di tengah isu bayangan mafia judi bola yang belum pernah benar-benar lenyap dari dunia sepak bola Asia. Apakah kamu setuju kalau Kluivert adalah mafia judi dan biang keladi mimpi Indonesia tampil di Piala Dunia pupus? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Timnas senior istirahat, tapi Timnas Indonesia U23 justru yang turun di ajang FIFA Matchday. Dan yang lebih menarik lagi, pelatih kita, Coach Indra Safri, justru berharap Timnas U23 bertemu lawan yang sulit. Kenapa ya? Bukannya lebih enak cari lawan ringan biar menang dan percaya diri? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas strategi besar di balik keputusan ini. Apa alasan Indra Safri memilih jalan yang menantang? Buat yang belum tahu, FIFA Matchday biasanya digunakan untuk timnas senior. Tujuannya jelas biar ranking FIFA naik, biar bisa dapat lawan lebih berkualitas di turnamen resmi. Tapi kali ini PSSI mengambil keputusan yang agak beda. Bukan tim senior yang tampil, melainkan timnas U23. Dan ini bukan tanpa alasan. FIFA Matchday bulan November nanti bakal dijadikan ajang uji coba serius untuk mempersiapkan skuad menuju SEA Games Thailand 2025. Yap, SEA Games tinggal sebulan lagi dan Indra Safri nggak mau buang waktu. Menurut beliau, 2 laga FIFA Matchday nanti akan jadi simulasi pertandingan sesungguhnya, bukan cuma latihan. Bukan cuma uji coba biasa, tapi ajang pembuktian seberapa solid tim ini sebelum berangkat ke Thailand. Nah, yang menarik adalah pernyataan Coach Indra yang bilang, kami justru menginginkan lawan yang kuat. Karena dari situ kami bisa tahu seberapa siap tim ini. Ini artinya Indra Safri nggak mau anak-anak asuhnya terlena dengan kemenangan mudah. Ia ingin timnas U23 diuji, ditekan, bahkan mungkin kalah supaya mereka belajar menghadapi tekanan sebenarnya. Kalau dilihat dari sejarahnya, Coach Indra memang dikenal punya filosofi uji mental lewat tekanan. Ingat waktu di Piala AFF U22 dan SEA Games 2019? Timnya sempat terseok di awal, tapi di akhir justru tampil luar biasa. Buat Indra Safri, kekalahan di laga uji coba bukan masalah asal tim bisa tumbuh, belajar, dan siap menghadapi laga-laga yang sesungguhnya. Makanya ia minta lawan yang benar-benar menantang, bukan tim lemah yang bisa dikalahkan dengan mudah. Coach Indra bilang, 2 laga FIFA Matchday nanti bukan cuma pertandingan persahabatan, tapi bagian dari latihan terintegrasi, atau dalam kata lain ini bagian dari rencana besar yang sudah disusun staf pelatih dan jajaran BTN. Artinya, setiap menit pertandingan, setiap taktik, bahkan setiap kesalahan pemain akan jadi bahan evaluasi serius. Kami ingin FIFA Matchday ini menjadi simulasi kompetitif yang terintegrasi dengan program latihan, kata Indra Safri dalam wawancara resminya. Jadi bisa dibilang, FIFA Matchday nanti adalah ujian akhir sebelum SEA Games.
Dan menariknya, mereka akan menentukan lawan dengan sangat hati-hati. Indra bilang pemilihan lawan akan dilakukan dengan diskusi bersama Sekjen PSSI, BTN, dan Direktur Teknik. Lawan yang dipilih bukan cuma dilihat dari ranking, tapi juga dari gaya bermain dan karakter lawan, supaya bisa menguji berbagai aspek dari permainan Garuda Muda. Sebelum ini, Timnas U23 sudah menjalani 2 laga uji coba melawan India U23 di Stadion Madia, Jakarta. Pada laga pertama, Garuda Muda kalah 1-2. Lalu di laga kedua, hasilnya sedikit membaik, imbang 1-1. Meski hasilnya belum memuaskan, banyak hal positif yang bisa diambil. Indra menilai pertandingan itu jadi tolok ukur penting untuk melihat kesiapan fisik, taktik, dan mental pemain. Dari 2 laga itu kita bisa lihat beberapa hal, pertahanan yang mulai solid meski masih sering kehilangan konsentrasi, serangan yang lebih bervariasi, tapi penyelesaian akhir masih jadi masalah besar. Dan dari situlah Indra tahu tim ini belum siap 100%, makanya FIFA Matchday November nanti harus jadi ajang evaluasi besar-besaran. Target utama dari semua ini tentu adalah SEA Games 2025 di Thailand. Kita tahu SEA Games adalah ajang bergengsi di Asia Tenggara, dan Indonesia selalu punya ekspektasi tinggi di sana. Indra Safri ingin memastikan kali ini Garuda Muda datang bukan sekadar berpartisipasi, tapi benar-benar siap menjadi juara. Karena itu ia ingin semua aspek tim diperkuat, taktik dan transisi permainan, mental bertanding, dan tentu saja chemistry antar pemain. FIFA Matchday jadi kesempatan emas untuk mematangkan semua itu sebelum berhadapan dengan negara-negara kuat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Sobat Garuda, peran kita juga nggak kalah penting. Dukungan supporter Indonesia selalu jadi bahan bakar utama buat para pemain muda kita. Meski nanti mungkin hasilnya nggak selalu indah, bisa kalah, bisa seri, tapi ingat, ini semua bagian dari proses membangun tim yang kuat. Coach Indra sudah bilang tujuan utama bukan menang di FIFA Matchday, tapi mencapai performa terbaik di turnamen sesungguhnya. Dan kalau kita lihat sejarah, Indra Syafri sering membuktikan bahwa persiapan panjang dan penuh tantangan bisa menghasilkan hasil besar di akhir. Jadi keputusan menggantikan timnas senior dengan U23 di FIFA Matchday mungkin terdengar aneh di awal, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini adalah strategi berani dan visioner. Indra Safri sedang menyiapkan pondasi jangka panjang bukan cuma untuk SEA Games, tapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kita doakan semoga Garuda Muda tampil maksimal dan semoga lawan-lawan kuat nanti bisa benar-benar mengasah mereka jadi tim tangguh yang siap membanggakan Indonesia di kancah Asia Tenggara. Kalau kamu setuju dengan langkah Indra Syafri ini, tulis di kolom komentar ya menurut kamu siapa lawan ideal buat timnas U23 di FIFA Matchday nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Erick Thohir jawab tegas soalkan Sintayong latih timnas Indonesia lagi adalah 0%. Setelah kegagalan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan kepergian Patrick Kluivert, publik kembali bertanya-tanya apakah sosok pelatih asal Korea Selatan itu akan kembali memimpin Garuda. Dan akhirnya Erick Thohir buka suara. Jawabannya tegas dan tanpa basa-basi. Simak sampai selesai. Kita mulai dari akhir perjalanan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada 16 Oktober 2025, mimpi besar masyarakat Indonesia untuk melihat merah putih tampil di Piala Dunia resmi pupus. Jay Itzes dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3, setelah sebelumnya juga kalah 0-1 dari Irak. Kekalahan itu terasa pahit, karena perjuangan di putaran keempat itu sebenarnya menjadi peluang terakhir Indonesia untuk mencatat sejarah. Tapi sepak bola memang tak selalu berjalan sesuai harapan. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang menggantikan Sintayong pada 8 Januari 2026, tidak mampu memenuhi ekspektasi besar publik. Dari 8 pertandingan bersama Garuda, Kluivert hanya mencatat 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. 2 kemenangan diraih melawan Bahrain dan Cina dengan skor 1-0, dan 1 lainnya dalam uji coba melawan Taiwan dengan skor telak 6-0. Sisanya, permainan timnas tampak kehilangan arah.
Dan yang membuat publik semakin kecewa setelah kegagalan itu, Kluivert memilih langsung pulang ke Belanda tanpa sepatah kata pun kepada rakyat Indonesia. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan. Supporter pun merasa ditinggalkan. Nah, di tengah situasi itu, semua mata beralih kepada sosok Erick Thohir, Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga. Dalam sebuah wawancara terbaru, Erick mulai memberi bocoran mengenai calon pelatih baru Timnas. Ia paham betul bahwa publik menunggu jawaban. Apalagi FIFA Matchdays akan segera digelar pada 10 hingga 18 November 2025, hanya beberapa minggu lagi. Artinya, Indonesia harus segera punya pelatih baru agar bisa mempersiapkan tim dengan baik. Namun ketika nama Shin Tae-yong disebut, jawaban Erick langsung membuat heboh. Dengan tegas, ia berkata, Shin Tae-yong itu masa lalu. Peluangnya 0%. Ya, 0%. Tanpa ragu. Tanpa ruang spekulasi. Jawaban itu sontak membuat banyak fans Garuda terdiam. Sebagian kecewa, sebagian lainnya bisa memahami. Tapi satu hal pasti, era Shin Tae-yong sudah benar-benar berakhir. Mari kita mundur sejenak. Shin Tae-yong pertama kali datang ke Indonesia pada akhir Desember 2019, menggantikan Simon Chmenemi. Kala itu kondisi timnas sedang terpuruk. Namun kehadiran pelatih asal Korea Selatan itu memberi harapan baru. Shin bukan sekadar pelatih. Ia datang dengan visi, kedisiplinan, dan standar profesional yang belum pernah diterapkan secara konsisten di timnas. Latihan keras, pola makan pemain dijaga, bahkan urusan tidur pun diawasi. Bagi sebagian pemain, ini awalnya terasa berat, tapi hasilnya perlahan mulai terlihat. Dalam 4 tahun masa kontraknya, Shin Tae-yong berhasil mencatatkan sejumlah prestasi yang belum pernah diraih sebelumnya. Ia menjadi pelatih pertama yang membawa 3 level tim nasional U20, U23, dan senior lolos ke Piala Asia. Ia mengakhiri penantian 16 tahun timnas senior untuk kembali tampil di Piala Asia 2023. Ia juga membawa tim U23 Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Secara statistik, Shin memimpin timnas senior dalam 63 pertandingan, 27 kali menang, 15 kali imbang, dan 21 kali kalah. Bukan angka sempurna, tapi jauh lebih baik dibandingkan banyak pelatih sebelumnya. Bagi fans, Shin bukan hanya pelatih tapi simbol perubahan. Ia membawa semangat baru, kedisiplinan khas Korea, dan kepercayaan diri bahwa Indonesia bisa bersaing di Asia. Itulah sebabnya ketika namanya disebut lagi, banyak yang berharap mungkin saja dia kembali. Namun, kenyataan berkata lain. Bukan karena Shin tidak bagus. Tapi menurut Erick Thohir, PSSI kini sedang membangun sistem baru, bukan sekadar berganti sosok pelatih. Ia menegaskan bahwa keputusan mencari pelatih baru bukan hanya wewenangnya sendiri, tapi juga melibatkan Direktur Teknik Alexander Zwiers, Komite Eksekutif PSSI, dan Badan Tim Nasional. Artinya pemilihan pelatih kali ini akan lebih terukur dan berbasis data, bukan sekadar nama besar atau popularitas. Erick bahkan tertawa saat mendengar sejumlah rumor nama pelatih yang beredar di media sosial, karena banyak diantaranya tidak pernah dihubungi PSSI sama sekali. Ia juga menambahkan bahwa pelatih baru tidak harus dari Belanda. Indonesia terbuka untuk pelatih dari negara manapun asalkan punya tradisi dan prestasi sepak bola yang kuat, serta visi jangka panjang untuk membangun timnas, bukan hanya mencari hasil instan. Nah, inilah yang masih menjadi tanda tanya besar. Beberapa nama sempat dikaitkan mulai dari pelatih asal Amerika Latin, Eropa Timur, hingga Asia. Namun Erick belum memberikan petunjuk pasti. Yang jelas, pelatih baru nanti akan langsung memimpin tim dalam laga uji coba internasional FIFA Matchdays bulan November. Waktu yang tersisa hanya sedikit, artinya PSSI harus bergerak cepat namun tetap hati-hati. Apakah pelatih baru nanti akan membawa warna permainan berbeda? Apakah kita akan melihat kombinasi taktik baru seperti pressing ketat ala Jerman atau penguasaan bola ala Spanyol? Semua itu masih misteri. Tapi satu hal pasti, publik berharap siapapun pelatihnya nanti, dia harus bisa melanjutkan fondasi yang sudah dibangun oleh Shin Tae-yong dan memperbaikinya. Para fans tentu berharap agar kisah pahit kegagalan kali ini bisa menjadi bahan pembelajaran besar. Timnas butuh pelatih yang bukan hanya pintar secara taktik, tapi juga mampu membangun mental juara. Butuh seseorang yang bisa menyatukan pemain lokal dan diaspora, memahami karakter khas Indonesia, dan menanamkan rasa bangga setiap kali mengenakan seragam merah putih. Erick Thohir sendiri sudah berulang kali menegaskan, kita tidak mau lagi hanya jago di Asia Tenggara. Kita ingin bersaing di Asia bahkan dunia. Sebuah ambisi besar yang membutuhkan langkah besar pula. Jadi, ketika Erick Thohir berkata Shin Tae-yong itu masa lalu, peluangnya 0%, itu bukan bentuk tidak menghargai.
Tapi tanda bahwa PSSI ingin melangkah ke babak baru, babak di mana timnas tidak hanya bergantung pada satu figur, tapi berdiri di atas sistem yang kuat. Kini pertanyaannya adalah siapakah yang akan menjadi nahkoda baru Garuda? Apakah dia mampu membawa Indonesia terbang lebih tinggi, menembus batas yang selama ini terasa mustahil? Satu hal yang pasti, semangat Garuda tidak pernah padam. Dan selama masih ada dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, mimpi ke Piala Dunia akan tetap hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Karena perjalanan Garuda belum berakhir. Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, dikabarkan akan dipanggil oleh DPR RI untuk dimintai pertanggungjawaban. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah kegagalan ini bukan sekadar soal bola, tapi juga soal tata kelola olahraga nasional? Tonton hingga selesai. Kita mulai dari titik yang paling menyakitkan, tanggal 16 Oktober 2025, hari di mana mimpi jutaan rakyat Indonesia hancur. Timnas Indonesia yang tampil cukup menjanjikan di awal kualifikasi akhirnya harus angkat koper setelah kalah 1-0 dari Irak dan takluk 2-3 dari Arab Saudi di putaran keempat. Seketika, suasana haru dan kecewa menyelimuti seluruh penjuru negeri. Dari warung kopi, kantor, sampai media sosial semua membicarakan satu hal, mengapa kita gagal lagi? Publik mulai menyoroti keputusan-keputusan penting di tubuh PSSI. Mulai dari pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert hingga strategi persiapan tim yang dianggap tidak konsisten. Dan kini, kegagalan itu tak berhenti di lapangan hijau saja tapi mulai merambat ke ranah politik. Setelah hasil pahit itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, MY Esti Wijayati, angkat bicara. Menyatakan bahwa Erick Thohir akan dipanggil DPR untuk memberikan penjelasan resmi atas kegagalan timnas lolos ke Piala Dunia. Dalam pernyataannya, Esti menegaskan bahwa DPR memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban atas keputusan-keputusan besar yang diambil oleh PSSI. Terutama karena Erick Thohir kini menjabat dua posisi strategis Ketua Umum PSSI dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Saat itu beliau menyebut Patrick Kluivert sebagai pilihan terbaik, hasil dari kalkulasi matang. Bahkan dengan dukungan program naturalisasi. Tapi hasilnya gagal total. Jadi beliau harus bertanggung jawab, ujar Esti tegas. Suasana jadi semakin panas. Publik menilai keputusan mengganti Shin Tae-yong, pelatih yang justru sedang membawa tim ke arah positif, adalah langkah yang terlalu berisiko. Dan kini risiko itu berubah jadi bumerang besar bagi federasi. Untuk memahami kenapa DPR sampai ikut campur, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Awal tahun 2026, dunia sepak bola Indonesia diguncang kabar mengejutkan. Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang membawa timnas ketiga level Piala Asia U20, U23, dan senior resmi tidak diperpanjang kontraknya. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk legenda Belanda Patrick Kluivert dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan. Erick Thohir kala itu mengatakan bahwa pemilihan Kluivert sudah melalui proses panjang dan pertimbangan matang. Tujuannya membawa timnas bermain dengan gaya Eropa yang modern dan efisien. Namun kenyataannya berbeda jauh dari ekspektasi. Dalam 8 pertandingan resmi, Kluivert hanya mencatat 3 kemenangan, 1 imbang, dan 4 kekalahan. Bahkan 2 kemenangan itu didapat dengan skor tipis 1-0 melawan Bahrain dan Cina, dan 1 lagi hanya laga uji coba melawan Taiwan. Puncaknya ketika Indonesia gagal menembus babak kelima kualifikasi, Patrick Kluivert langsung meninggalkan Indonesia tanpa konferensi pers, tanpa permintaan maaf, tanpa penjelasan. Publik marah. Media sosial dibanjiri kritik dan nama Erick Thohir pun jadi sasaran utama. Kritik paling keras datang dari MY Esti Wijayati, politisi PDI Perjuangan asal Yogyakarta. Ia mengaku ikut merasakan kekecewaan publik. Saya sendiri bukan penggemar sepak bola, kecuali PSS Sleman. Tapi ketika berbicara soal timnas, semua rakyat punya harapan besar. Dan tiba-tiba gagal seperti ini, tentu mengecewakan. Ini bukan sekadar takdir, katanya. Esti juga menyoroti bahwa pemanggilan ini bukan sekadar mencari kambing hitam.
Namun DPR ingin mengupas akar masalah mulai dari proses pengambilan keputusan di PSSI, sistem pembinaan atlet muda, hingga arah kebijakan olahraga nasional secara menyeluruh. Ada yang salah. Pelatih yang sedang berprestasi malah diberhentikan. Alasannya katanya sudah dihitung lebih baik, tapi faktanya tidak lanjutnya. Esti juga menambahkan karena kini Erik menjabat Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, DPR bisa langsung memanggilnya untuk dimintai keterangan tanpa harus melalui perantara kementerian lain. Pemanggilan Erick Thohir bukan hanya untuk membahas nasib timnas semata. Komisi 10 DPR RI kabarnya akan membahas 4 hal penting. Pertama, kegagalan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk evaluasi terhadap strategi PSSI. Kedua, keputusan mengganti Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert, serta transparansi proses pemilihan pelatih. Ketiga, sistem pembinaan pemain muda dan infrastruktur sepak bola nasional. Keempat, arah kebijakan olahraga nasional ke depan apakah sudah sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia negara olahraga berprestasi. Esti menegaskan, kami akan bertanya detail. Ini bukan sekadar kalah. Ini menyangkut arah pembinaan sepak bola Indonesia. Jangan sampai semangat besar publik justru padam karena salah urus. Suara ini mencerminkan keresahan banyak pihak, jangan sampai kerja keras pemain dan dukungan rakyat hanya berakhir karena keputusan yang terburu-buru di tingkat atas. Inilah yang menarik ketika sepak bola dan politik saling bersinggungan. Di satu sisi, publik ingin hasil yang membanggakan. Di sisi lain, proses pengambilan keputusan di dunia olahraga kerap kali tak lepas dari kepentingan politik dan jabatan. Kini posisi Erick Thohir berada di tengah badai. Sebagai Ketua Umum PSSI, ia harus bertanggung jawab atas hasil timnas. Sebagai Menpora, ia juga bertanggung jawab atas arah kebijakan olahraga nasional. Dua jabatan besar ini kini justru menjadi beban berat. Publik bertanya-tanya, apakah seharusnya dua peran sebesar itu dipegang satu orang? Atau justru perlu dipisahkan agar lebih fokus dan profesional? Pertanyaan ini mungkin juga akan muncul di ruang sidang DPR nanti. Meski kegagalan ini menyakitkan, banyak pihak berharap pemanggilan Erik oleh DPR bisa menjadi titik balik pembenahan total dalam dunia sepak bola Indonesia. Bukan hanya ganti pelatih, tapi memperbaiki sistem dari akar pembinaan usia dini, kompetisi lokal, transparansi anggaran, hingga profesionalisme federasi. Esti menutup dengan kalimat yang sangat menohok, kami ingin sepak bola Indonesia maju. Tapi kalau sistemnya masih salah, keputusan masih tertutup, dan kebijakan tidak berpihak pada prestasi, maka hasilnya akan tetap seperti ini. Sebuah pesan yang jelas, kita tidak bisa berharap hasil yang berbeda jika sistemnya masih sama. Kini bola panas bukan lagi di lapangan tapi di meja sidang DPR RI. Publik menunggu apakah Erick Thohir mampu memberikan jawaban yang memuaskan, ataukah badai kritik ini akan terus bergulir dan membuka bab baru dalam sejarah sepak bola kita. Yang pasti, Garuda harus tetap terbang. Bukan hanya karena nama besar pelatih, tapi karena semangat bangsa yang tidak pernah padam. Bagaimana menurut kamu? Apakah pemanggilan Erick Thohir oleh DPR ini langkah tepat atau justru bentuk intervensi berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan kabar terbaru seputar sepak bola Indonesia.